Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas kelanjutan untuk FX Trainer PLC Mitsubishi, yaitu kita akan melanjutkan untuk Advanced Challenge atau tes untuk tingkat lanjut, melanjutkan pas video yang kemarin, yaitu kalau yang kemarin masih F2 ya untuk stage setting atau setting panggung. Sekarang kita akan masuk ke F3 ya. Nah, untuk itu mari kita buka dulu FX Trainernya. Baik, ini sudah terbuka. Sekarang kita tinggal buka Advanced Challenge-nya. Nah, berarti di sini sekarang adalah F3 ya, atau Part Distribution. Kita buka Part Distribution-nya. Oke, nah ini bentuk simulationnya, yaitu jika kita buka dulu. Nah, ini jika PB 1x20 kita tekan, maka lengan robot akan memberikan benda yang akan dipisahkan, yaitu ada benda kecil S small, medium yang tengah, dan L yang large. Nah, ini nanti sesuai di sini nanti dipisahkan di sini. Jadi di distribusinya kalau yang besar, nah di sini nanti kita gunakan misalkan dia akan lanjut nanti ini di push atau ditekan oleh Y7 ya. Kalau yang kecil nanti ditekan oleh Y5 masuk ke yang kecil, kalau yang medium masuk ke ditekan Y6. Nah, nanti sensor untuk besar kecil atau menengahnya itu ada di sini. Di sini ada X1 yaitu upper, X2 middle, X3 lower. Nah, di sini terus di sini pun ada X0. Kita lihat dulu lagi. Nah, jadi di sini ke PB1 kita tekan maka supply akan masuk, lengan robot akan on, maka supply Y0 akan on. Dan supply command akan off ketika robot selesai. Jadi kalau ini kita tekan PB dia akan muter. Terus pada saat si tangan robotnya masuk lagi sini, dia berhenti. Jadi setiap memasukkan barang itu dengan cara ditekan PB1 atau X20. Oke. Terus ketika SW2 atau switch, ini SW1 atau X24 kita tekan, maka turn on the conveyor move forward ya. Nah, ketika X24 ini dimatikan, maka semua ini akan mati. Jadi di sini pada saat nanti kita X24 dinyalakan, maka Y1, Y2, Y4, Y3 dan Y4 akan bekerja. Nanti mereka si konveyornya akan mati jika kena sensor ini X4, X5 dan X6 kalau menyensor benda. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang large, medium, dan small part on the conveyor are sorted, akan disorting, akan dipisah-pisahkan oleh input dari X1, X2, dan X3. Jadi di sini nanti X1, X2 ini adalah sensor untuk sorting barang, apakah benda itu kecil, medium, atau besar.
Nah, nanti kita lanjutkan lagi when the sensor detect part X10, X11 dan X12. Nah, ini sensornya ya. Ini X10. Kalau tersensor X10 yang kecil berarti ini nanti pusher akan bekerja. Kalau X11 berarti yang medium, pusher akan bekerja ya 6. Kalau yang X12 maka X7. Kalau ini berarti lewat ya, tidak ada. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, the following number ya, ini large 3 part. Jadi kalau yang sensornya nanti kalau misalkan yang large ini tiga-tiganya harus menyala. Kalau yang middle berarti hanya 2, kalau yang lower hanya 1. Oke. Nah, kita akan coba sekarang menjalankan dulu motor ini ya. Kita menjalankan dulu motor, berarti di sini kita edit ladder. Kita F5 X24 ini akan menjalankan M0 ya. Nah, dimana dia akan M0 ini akan mati nanti berhubungan dengan yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan nyalakan yang lengan robotnya. Lengan robot akan menyala oleh X20, berarti di sini X20. Oke. Nah, dia kerjasama dengan sorting point. Jadi sorting pointnya juga harus hidup supaya dia bekerja. Berarti di sini tambah X0 ya. Sini X0. Oke. Nah, nanti dia akan menyalakan M1 ya. Nah, di sini nanti akan menyalakan M1. Dan dia selama bekerja dia harus, jadi ini hanya 1 kali tekan dia sampai selesai baru mati. Berarti di sini kita tambah holding ya. Holding M1. Oke, nah nanti dari kena X3 ya. Nanti ini kena X3, berarti X3 itu yang lower ya. Nah, nanti yang lower, sedangkan ini berarti dalam kondisi NC ya. Nanti dia akan menggerakkan M2. M2 nanti dia akan menjadi kendali ya. Kendali inner bitnya. Jadi di sini nanti kita akan masukkan X3. Terus di sininya NCX2. Terus di sini juga jadi NCX1. Maaf, X1 akan menggerakkan M2 ya. Dan M2 kita holding, kita kunci dengan M2. Nah, nanti di sini kena X10 nih. Kena X10, nanti di sini kena X10 berarti X10 maaf X10. Nah, ini kerjasama dengan M2 karena M2 yang mendeteksi semua benda. Jadi di sini kita pakai M2. Nah, nanti dari M2 akan menggerakkan M3. Oke. Terus nanti dari M3 itu akan, kalau kena ini berarti bekerja sama dengan X4 untuk menghentikan ini ya. Nah, berarti di sini M3, di sini kita menghentikan pakai X4 ya. Benda yang kecil nanti dia akan menggerakkan M4. Oke, nah nanti kita lanjutkan yang sensornya X2 yang middle. Berarti di sini kita X2. Ini NCX1 ya. Jadi sini kita pakai NCX1 karena yang middle, karena yang middle itu X1 ya. Karena yang middle itu X1 berarti tidak terdeteksi atau berarti hanya sebagai stopping saja ya. Nah, nanti dia akan menggerakkan M5. Kita holding dengan M5 ya. Ini inner bitnya. Nanti M5 ini hanya sebagai penggerak saja, hanya penggerak di dalam atau inner bit atau auxiliary relay. Nah, dari M5 nanti ketemu dengan, nah di sini X11 ya. Berarti kan yang middle, yang barusan kan X2 ini yang middle. Nah, sekarang kita cari yang middle lagi, berarti X11 itu ketemu dengan M5. Ini ketemu dengan M5.
akan menggerakkan M6, auxiliary M6. Nah, nanti dari M6 dia akan dari M6 ini dia X5-nya jadi NC-nya ya untuk mematikan. Berarti di sini X5 menggerakkan M7 ya, M7, auxiliary M7. Nanti M7 akan menggerakkan Y6 ya. Jadi M4 nanti akan menggerakkan Y5. Jadi si M4 ini akan menggerakkan Y5. Sedangkan M7 akan menggerakkan Y6. Itu untuk yang middle. Nah, terus kita coba yang large ya, yang besar. Berarti di sini hanya X1 ya. X1 yang main. Nah, kita langsung menggerakkan M8 dulu. Di sini kita holding M8-nya. M8 kita holding. Nah, nanti di sini kalau kena X12, maka di sini kita X12 ketemu dengan M8. Ini M8 itu untuk menggerakkan yang large, yang besar. Maka dia akan ketemu dengan M9 dah. Sini ketemu akan M9. Oke, nanti M9. Ini M9 akan menggerakkan M10 tapi dimatikan dengan X6 ya. Nah, berarti di sini kita NC X6. Terus kita akan menggerakkan M10, nanti M10 ini akan menyalakan Y7 ya. M10. Oke, nah di sini berarti kita akan menyalakan sekarang yang M0 ini akan menyalakan Y1, Y2, Y3 dan Y4. Berarti di sini nanti kita M0 itu akan menyalakan Y1. Di sini kita nyalakan Y2. Di sini kita nyalakan lagi Y3 ya. Y3. Terus kita di sini nyalakan lagi Y4. Y4. Oke, nah nanti yang M1 itu akan menggerakkan Y0 ya. M1 itu akan menggerakkan Y0. Ini nah, akan menggerakkan Y0 ini ya, supply command atau talangan robot. Berarti di sini M1 itu akan menggerakkan Y0. Y0. Oke. Terus nanti M4 itu akan menggerakkan Y5 ya. Pusher ya. Nah, di sini berarti M4 akan menggerakkan Y5 ya. Y5. Oke, maaf. Y5 terus M7 ya. Jadi M7 akan menggerakkan Y6 pusher untuk yang middle. Berarti sini M7 akan menggerakkan Y6 ya. Y6. Oke, terus M10 itu akan menggerakkan pusher Y7 ya. Ini berarti M10 akan menggerakkan Y7. Oke, nah ini jadi di atas ini adalah sistem kendali dengan menggunakan auxiliary relay atau inner bit atau work area. Jadi mainnya hanya di program, sedangkan untuk tenaganya ini kita gunakan auxiliary relay untuk menggerakkan tenaga. Jadi kalau di gambar elektromagnetik itu kita akan selalu ada dua gambar, yaitu sistem tenaga dan sistem kendali. Oke, kita coba convert. Ini kita convert. Ini sudah convert, kita kirim itu PLC. Oke, nah nanti kita coba X21 dulu, X24 dulu ya. Oke, ini udah berputar semua, berarti udah menyala ya. Berarti ini sudah si konveyor sudah bergerak. Nah, ini juga ditandai dengan ini sudah ada sinyal birunya ya.
Kita coba dengan tekan PB1. Nah ini middle. Oke, di push ya. Ini bendanya karena yang middle hanya 2 ya. Ini sensornya yang bekerja. Kita tekan lagi. Nah, ini sensornya 1 berarti small. Nah, ini ada reject ya. Nah, kecepatannya berarti harus kita cek lagi. Nah, ini yang besar. Oke, kita cek lagi. Ini yang oke, kita lihat yang kecil ya. Ini yang middle, masih yang middle. Ini yang besar. Nah, ini yang kecil. Coba berhasil tidak? Kalau tidak berhasil berarti ini berarti ada kekurangan ya. Yang kecil ini berarti di M2. Coba kita cek di M2. Ini sudah, nanti M2 itu masuk ke X10 ya. Di text. Nah, itu M2 dengan X10 menyalakan M3, M3 menyalakan M4. M4 akan menyalakan Y5. Harusnya motornya kan sudah berhenti. Oh, maaf. Nah, di sini kita di X24-nya belum diperbaiki ya. Nah, itu jadi di sini tidak ada menghentikan si motornya. Jadi pada saat terdeteksi oleh X10 atau X11 atau X12 harusnya si conveyor ini berhenti. Nah, tuh, jadi di sini kita harus menggunakan, nah ini si motor ini harus berhenti itu menggunakan yang ini, yang M3 nih, karena X10 menggerakkan F2 kan. Nah, X10 menggerakkan F2 berarti M2 akan menghentikan M0 sehingga motor berhenti. Oke, kita edit ladder. Sini pakai NC M3 ya. Ini M3. Terus yang menggerakkan berikutnya adalah ini yang X11 ya. Ini X11 menggerakkan M6. Berarti di sini kita masukkan NC juga M6 untuk menghentikan laju ini conveyor yang nanti akan dipush oleh D9 atau yang middle ya. Kalau yang tadi yang M3 itu untuk yang smart ya, yang kecil. Nah, sekarang untuk yang large-nya, kalau yang large-nya berhenti berarti dia, kita lihat yang large-nya ini nih M8 X12 terdeteksi menggerakkan, berarti di sini kita masukkan M9. Ini NC. Masya Allah. Di sini NC M9. Oke, nah ini kita coba lagi, kita convert ya. Tadi kita lupa di sini harusnya pada saat terdeteksi X10 berarti si conveyor ini berhenti terdeteksi atau berhenti semua ya. Kalau terdeteksi X11 berarti conveyor ini berhenti semua. Ini juga X12 berarti berhenti semua. Itu. Nah, nanti kalau sudah terdeteksi ini akan jalan kembali. Oke, kita online, kita write PLC. Sehingga nanti pas ya. Oke, kita jalankan lagi X24. Nah, ini sudah berputar ya si rodanya. Coba kita tekan PB1. Nah, ini yang middle berarti kena X11, nanti X11 akan menghentikan semua. Nah, ini laju ini semua berhenti. Nah, setelah ini dikirim dia akan bekerja kembali. Sekarang kita yang small ya, yang kecil. Nah, ini detect. Nah, ke detect langsung. Nah, tadi kita tidak menghentikan ya, jadi terlambat untuk pushernya ya. Kita lihat sekarang yang besar. Kita cek. Nah, itu terdeteksi tapi tidak bekerja. Nah, nanti X12 yang bekerja langsung. Oke, kita lihat dari front ya. Nah, ini kita lihat dari depan. Terdeteksinya.
Oke, itu yang middle ya. Nah ini juga yang middle. Oke, kita tekan lagi. Nah ini yang large, yang besar. Bisa. Nah ini lihat di sini ada putarannya. Pada saat terdeteksi dia mati sehingga bisa bekerja. Ini yang kecil. Oke, langsung kita coba lihat dari side view. Oke, yang biasa ini top ya. Nah ini dari atas kita lihat. Nah, ini yang kecil ya. Oke, ini yang besar. Kita tekan lagi. Nah ini sebelum beres semua ini tidak bisa bekerja ya. Nah ini. Oke, lihat side view. Nah ini. Alhamdulillah. Jadi tadi kesalahan pertama si M0 yang menggerakkan untuk Y1, Y2, Y3, Y4 tidak dihentikan pada saat X10, X11 dan X12 mendeteksi benda gitu. Nah, sekarang kita perbaiki dengan menambahkan untuk mematikan M0 sehingga Y1, Y2, Y3, Y4 bisa berhenti dahulu. Setelah dikirim si barangnya ke tempat, nah baru motor akan bergerak kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah salah satu jawaban untuk Advanced Challenge F3 untuk part distribution atau memisah-misahkan atau sorting barang ya dari yang kecil, medium, dan besar. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan mungkin masih banyak jawaban-jawaban yang lain yang sesuai dengan perintah yang ada di sini. Jadi kita menyatakan bahwa rangkaian kita benar atau tidak itu sesuai dengan perintah yang ada di sini. Mungkin demikianlah jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas dan bisa bereksplor kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Salam lestari.